Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akad ijarah, jenis dari akad ijarah, dasar syariahnya, perlakuan akuntansinya merujuk pada PSAK 107 dan juga ilustrasi dari contoh kasus dari akad ijarah ini sendiri. Oke, kita akan menjelaskan langsung saja. Yang pertama itu masuk ke pengertian dari akad ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Nah, dalam bahasa Arab, al-ijarah berarti sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Nah, jadi yang untuk pengertian yang bakalan saya baca ini merupakan pengertian yang telah saya simpulkan, ada yang menurut para ahli, ada juga menurut para ulama. Jadi disimpulkan itu bahwa bukan akad, sorry, eh, al-ijarah itu adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang ataupun jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Oke, lanjutnya ialah jenis dari akad ijarah sendiri. Yang pertama ada al-ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, pakaian, dan juga perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Seperti kita mungkin anak kos itu juga merupakan salah satu jenis dari akad al-ijarah. Yang kedua itu ada al-ijarah yang bersifat pekerjaan, di mana maksudnya dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini menurut para ulama ataupun ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas. Oke, selanjutnya itu menurut PSAK 107, ijarah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada ijarah adalah akad memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu aset ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah ataupun sewa tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan atas aset tersebut. Yang kedua itu ijarah Muntakahiyah Bit Tamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan akad ataupun janji pemberian sewa berupa pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Hal ini dijelaskan PSAK 107. Apabila terjadi pemindahan kepemilikan, maka akan dibuat akad yang baru secara terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Nah, dengan syarat yang pertama itu ada hibah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewaktu ataupun harga yang disepakati. Terus penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad. Terus penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Terus juga jual dan juga sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah. Jenis ijarah seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menjual kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantungan, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan juga penjualan mengakui keuntungan ataupun kerugian pada periode terjadinya penjualan laba rugi. Nah, selanjutnya itu adalah syariah dari akad ijarah. Yang pertama, pastinya dalam Islam itu adalah Al-Quran. Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dalam nas Al-Quran di antara Quran surah At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Terus menurut hadis, kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan pada hadis di antaranya ialah hadis riwayat Ibnu Sina di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menyewa seseorang petunjuk jalan yang mahir dari
Dail kemudian dari Bani Abdul bin Adi. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita lanjut ke perlakuan akuntansi merujuk pada PSAK 107. Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang mulai berlaku secara efektif 1 Januari 2010. PSAK 107 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan pengukuran objek ijarah. Nah, pendapatan ijarah, piutang pendapatan ijarah, dan juga biaya perbaikan ataupun yang dikeluarkan dari ijarah. Nah, dalam PSAK ini dijelaskan aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Ijarah adalah pemindahan hak guna ataupun manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Nah, sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Ijarah muntahiyah adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Selanjutnya itu pada PSAK 107 disebutkan beberapa karakteristik dari ijarah ini sendiri. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan juga manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait. Dengan ataupun tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Yang pertama, pemindahan kepemilikan suatu aset yang diijarah kepada pemilik kepada penyewa. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan, objek ijarah selesai diserahkan kepada penyewa. Hal ini dibuat secara terpisah, di mana ada hibah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa, terus penjualan pada akad masa ijarah dengan pembayaran tertentu. Terus juga pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Nah, ini untuk contoh kasusnya, kita bisa ilustrasikan kasus ijarah ini. Ini kita diperhatiin. Bank BSM sepakat bertransaksi IMBT di mana tanggal transaksinya ialah 3 Maret 2015. Nama barang itu adalah mobil Ayla. Harganya 100 juta dengan keuntungan bank 20% per tahun, masa sewa 20 bulan. Diminta tentukan harga mobil tersebut. Keuntungan pada masa 20 bulan, tetapkan biaya sewa per bulannya juga. Terus buat jurnal sisi bank untuk periode mobil dan penerimaan sewa bulanan serta penyerahan secara hibah pada akhir periode dan catatan dalam IMBT akad sewa dan akad uangan. Pada akad sewa diuraikan denda yang disewa, harga sewa, dan tidak ada nyebut bank akan menyerahkan barang. Oke, kita coba lihat dari contohnya itu. Nah, yang pertama itu adalah keuntungan 1 tahun, di mana bank memiliki, ini kita bisa ya ulang. Nah, bank memiliki 20% ya setahun, di mana 20% jika sebulan itu artinya 1,66%. Berarti jika 20 bulan artinya 20 kali 1,66 artinya 33,2%. Untuk keuntungannya sendiri, 100 juta dikali dengan 33,2% menjadi 100 juta 133.200.000 rupiah. Dengan harga sewa per bulan ialah, ini kan udah dapat nih harga sewa per 20 bulan. Berarti tinggal dibagi 20 dong, yaitu adalah 6.660.000 rupiah. Dengan porsi pokok sewa, 100 juta dibagi dengan 20 ialah 5 juta. Dengan porsi
pendapatan sewa ialah Rp1.660.000 dengan jurnal. Di debitnya ialah aset ijarah pada kas ataupun rekening sebesar 100 juta. Terus pada saat pengakuan pendapatan ijarah pada tanggal 31 Maret 2015 itu piutangnya di debit piutang sewa sebesar 5 juta, di debitnya juga piutang pendapatan sebesar 1.600 dan pendapatan ijarah 6.660. Terus pada saat pengakuan penyusutan ataupun amortisasi pada tanggal 31 Maret 2015, di mana pada debit ialah beban penyusutan sebesar 5 juta dan di kreditnya ialah akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Nah, pada saat penerimaan sewa dari nasabah itu pada tanggal 3 April 2015, pada debitnya ialah kas ataupun rekening sebesar Rp6.660.000 dengan kreditnya piutang sewa atau porsi pokoknya itu 5 juta dan juga sewa porsi ijarah ialah Rp1.660.000. Pada saat penyerahan aset, ijarah hibah, akumulasi penyusutan ataupun amortisasi di debit sebesar 100 juta dan juga di kreditnya ialah aset ijarah sebesar 100 juta. Mungkin penjelasan singkat mengenai akad ijarah itulah tadi yang saya jelaskan. Untuk penjelasan akad ijarah yang lebih kompleks, yang lebih jelas, mungkin ada yang kurang paham, itu bisa dicek di Akademia Edu, udah diupload di Akademia Edu, berupa makalah yang penjelasannya lebih rinci, lebih lengkap, karena untuk dimasukkan ke video itu tidak memungkinkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.